Baik. Nah, itu namanya menghilangkan hadas, menghilangkan najis ya secara kasat mata. Nah, atau yang semakna. Nomor 3. Lanjut. Jika benar-benar semakna dengan menghilangkan hadas seperti tayamum dan bersuci, orang yang selalu dan bersucinya, orang yang selalu mengeluarkan hadas, misalnya orang Muslim. Stop. Atau yang semakna dengan menghilangkan hadas. Tadi kan hadas kecil adalah berwudu. Nah, yang semakna, yang selevel ya, walaupun tidak sama, tapi masuk kategori menghilangkan najis, menghilangkan hadas, yaitu tayamum. Kalau seandainya ada orang mampu kena air pun juga ada. Ini seperti kamu gini nah, badanmu nggak sakit, terus kamu mampu kena air, tapi kamu malas berwudu, kamu tayamum di tanah situ. Kira-kira boleh nggak tayamum tadi dibawa ke dalam salat? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena masih ada air dan kamu masih memakainya. Tapi kalau seandainya tidak ada air sama sekali, atau air ada namun sakit, nggak bisa kena air, ada luka dan sebagainya, kira-kira boleh nggak salat tanpa berwudu? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kalau nggak berwudu nggak boleh. Lu gimana caranya supaya boleh berwudu, supaya boleh salat tadi? Maka gantian daripada wudu itu adalah tayamum. Nah, tayamum ini bersuci pakai tanah. Nah, tayamum ini taharatun dhaifah. Dia itu bersuci dalam keadaan darurat saja. Kalau tidak darurat tidak boleh tayamum. Wajib untuk berwudu. Maka orang yang tayamum ini itu dikatakan bersuci juga, semakna, tapi semakna dalam bersuci. Satu makna, walaupun beda perbuatannya, tapi masuk makna dari tayamum itu adalah bersuci juga. Nah, bertayamum itu bisa tujuannya ada dua. Satu, bersuci bertayamum dari gantian wudu. Jadi kalau orang tidak punya wudu karena nggak ada air atau sakit, maka gantiannya wudu itu adalah dengan tayamum. Atau tayamum itu bisa juga menempati gantian daripada mandi janabah. Ada orang habis mandi junub, kemudian ada air atau dia sakit, maka untuk menghilangkan hadas besarnya itu adalah dengan tayamum. Caranya sama. Bagaimana nanti cara melakukannya? Nanti ada bab khusus dalam tayamum. Nggak sembarangan, Pak. Dulu ada sahabat ikut perang. Nah, pada saat itu musim dingin. Pada saat perang, malam harinya sahabat ini mimpi basah. Lalu dia gimana? Kalau mandi dingin, luar biasa dinginnya. Dingin kita di Indonesia ini tidak ada bandingannya dingin yang ada di Timur Tengah sana. Kalau sudah musim dingin luar biasa, di bawah 0 derajat, dingin sekali. Jadi sahabat ini dia tayamum, tapi nggak tahu cara tayamum. Nih kayak kamu juga, ilmu nggak tahu tapi sok tahu. Nah, jadi sahabat ini menghilangkan supaya dia mau bisa salat tayamum, tapi ilmu sebuku, ilmu dari otaknya sendiri. Nah, kayak kamu juga itu. Ada seorang ilmu. Apa dia tayamum? Bergulung-gulung di pasir, mandi pakai pasir. Dia pikir tayamum seperti itu.
Setelah itu baru dia sholat. Dilihat sama sahabat yang lain, dilaporkan masalah itu ke Nabi. Dipanggil sahabat tadi, kamu ngapain gulung-gulung di tanah itu, jar Nabi. Anu ya Rasul, tayamum. Tayamum nggak seperti itu. Kenapa kamu tayamum? Mimpi basah lah. Kenapa kamu mimpi basah kau tayamum? Bukankah ada air? Sahabat ini bilang, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala tuhliku anfusakum ila tahlukah. Janganlah engkau lemparkan badanmu ke dalam kebinasaan. Kalau saya mandi ya Rasul, nanti saya kedinginan, saya bisa mati karena kedinginan. Maka saya pun akhirnya tayamum. Kata Nabi, niatmu benar, tapi caranya salah. Bahasa kitanya nih ya. Gimana caranya salah? Kata Rasul, tayamum itu bukan begitu. Tayamum bukan seperti itu. Maka turunlah ayat tentang tayamum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, wamsahu birusukum wamsahu apa tuh? Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu birusukum wa aydiyakum. Kata Allah Ta'ala, itu ayat turun tentang sahabat yang apa tadi itu? Bergulung-gulung di pasir. Kalau kalian, kata Allah Ta'ala, tidak mendapatkan air, maka bersucilah dengan tayamum yang debunya suci. Bagaimana caranya? Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Maka biwujuhikum wa aydiyakum, dan caranya adalah cukup menyapukan debu tadi ke wajah kalian dan dua tangan kalian. Kadang bergulung-gulung, blubok begitu. Memangnya orang tayamum mandi wajib dengan seperti itu? Enggak. Nah, jadi tayamum itu bisa menempati dua cara, menempati gantian daripada dua. Yang pertama adalah gantian daripada wudu. Yang kedua, tayamum juga menempati gantian daripada mandi junub. Nah, kata ulama fikih, tayamum tadi adalah termasuk bersuci, tapi semakna dari yang kategorinya bersuci. Padahal yang aslinya apa ya? Kalau orang mau salat wajib berwudu. Kalau orang selesai, orang lagi junub mau salat mesti mandi janabah. Tapi karena ada darurat, maka tayamum, yaitu dengan debu. Nah, tayamum ini menempati gantian daripada wudu dan menempati juga gantian daripada mandi janabah. Nah, tayamum ini yang dikatakan tadi semakna dengan menghilangkan hadas. Fahim tuh? Atau yang semakna dengan menghilangkan najis. Semakna dengan menghilangkan najis. Apa contohnya? Semisal orang beser. Tahu beser enggak? Silisil baul. Silisil baul. Silisil itu artinya tidak tiris. Silisil ini banyak. Ada silisil baul. Itu laki-laki biasanya. Yang kedua, silisil istihadah. Perempuan keluar darah istihadah. Dia tidak haid, dia tidak nifas, tapi keluar terus darahnya. Namanya silisil istihadah. Kemudian apa lagi? Ada silisil mani. Keluar terus maninya. Sudah bocor. Kalau ibarat kata itu mobil tuh olinya, tangki olinya bocor, netes terus. Tuh kayak bak itu nah. Silisil bak. Silisil bak wudu tuh. Kamu lihat tuh nanti silisil bak tuh. Keluar terus airnya. Kenapa keluar? Karena dia baknya pecah, bocor. Silisil keran. Tuh silisil keran. Nah, keluar terus netes. Dia sudah tutup keluar, itu silisil keran. Nah, di dalam kondisi manusia ada yang seperti itu. Laki-laki enggak bisa netes, enggak bisa selesai.
Duduk sedikit netes, duduk sedikit netes kencingnya. Bagaimana dia mau sholat? Nah, Allah takbir tek, tiba-tiba netes lagi kencingnya, udah selesai dia sholat. Perempuan begitu, istihadhah, bukan haid, bukan nifas, tapi darahnya keluar terus. Gimana ini? Kalau dia salat keluar darahnya, salatnya tidak sah. Tapi kalau seandainya dia tidak salat, berdosa. Kalau dia salat, kondisinya seperti itu. Gimana caranya? Maka ini nanti ada cara khusus ya, silisil baul ini. Yaitu dengan cara apa namanya? Itu nanti cara berwudunya, cara istinjanya berbeda. Bukan berbeda, artinya sama tapi dikasih keringanan. Nah, contoh umpama ada orang yang silisil baul, tidak tiris kencingnya atau istihadhah, maka dia wajib tetap sholat tapi dengan cara yang khusus ketika bersuci. Kalau orang yang sehat seperti kalian ini, boleh nggak berwudu sebelum waktu sholat? Boleh. Jam 4 bangun, jam 4 subuh bangun. Ya, mandi apa semuanya itu. Santri yang lembek. Sebelum subuh bangun, mandi, lalu berwudu. Boleh nggak wudunya sebelum waktu sholat masuk? Boleh. Kenapa? Karena orang ini orang yang sehat, orang yang sehat. Nah, tapi orang yang silisil baul